Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat aku semuanya dimanapun berada? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, untuk yang menemukan masalah atau problem hidup segera diberikan solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Masih bersama aku di sini di General Reading ya. Sungguh tak disangka begini isi hati dia dan mereka yang sesungguhnya padamu. Ini adalah prediksi pembacaan secara umum, bisa cocok bisa tidak, dan ini adalah prediksi, jadi hanya dijadikan sebagai clue saja, gambaran saja, dan dijadikan sebagai sarana untuk mengantisipasi, memotivasi, dan mengambil pembelajaran ya. Jadi tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Pedoman hidup sehari-hari kita adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi atau gambar lonceng agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video aku yang terbaru ya. Oke. Sungguh tak disangka begini isi hati dia dan mereka yang sesungguhnya padamu ya. Mungkin kamu mempertanyakan tentang isi hati dia, seorang dia yang walaupun sudah jalan bersama tapi kamu nggak ngerti ya, sebetulnya dia itu bagaimana sih isi hatinya ya, lope-lope atau cuma sekedar teman, atau justru ada sisi lain seperti memanfaatkan atau hanya sebagai have fun aja ya. Oke. Masih bersama aku ya, tetap fokus, jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil langkah atau keputusan dalam hidupmu, dan gunakan intuisi hati. Ambil readingan ini yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja, dan semoga kalian menyikapi readingan ini dengan bijaksana, karena ini bukan pedoman tapi hanya clue saja atau gambaran saja, dimana kita harus bagaimana nanti, harus ngapain. Nah seperti itu ya. Kalau Goddess Mensafal agak lama, bukan berarti Goddess main-main ya, tapi memang Goddess hanya akan mendapatkan, akan mengambil satu kartu yang terbuka atau terjatuh. Sungguh tak disangka begini isi hati dia dan mereka yang sesungguhnya padamu. Ini adalah komitmen. Komitmen antara dua anak manusia yang berbeda jenis, dimana saling mencintai. Saling mencintai. Ya, oke. Dan di sini ada kesuksesan. Ya, ini mungkin hanya dirasa oleh dia saja atau oleh kamu. Kamu memang bisa merasakan sebenarnya, cuman lebih kurang akurat ya. Kayaknya dia enggak cinta sama aku, soalnya dia enggak pernah seperti yang aku mau, seperti jalan atau itu harus aku yang ajak duluan, kalau ngecat aku harus yang ngecat duluan ya, dimulai dari aku semua soalnya gitu. Nah tetapi di sini terlihat bahwa kalian sesungguhnya langsung atau tidak langsung sudah terjalin komitmen cinta, dan ini sudah berjalan gitu loh, sudah baik-baik saja gitu. Tapi mungkin orang yang kamu pertanyakan di sini mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya ke kamu, atau dia bukan tipe orang yang romantis, atau bukan tipe orang yang sembarang waktu atau sembarang tempat suka mengobrol janji, jadi nggak ngerti ya, jadi hanya dia sendiri yang merasakan. Tapi kamu juga ngerasa sih, cuman nggak tegas gitu loh buat diri kamu sendiri, karena seorang wanita atau seorang feminim sendiri sebetulnya butuh disampaikan dan butuh pembuktian gitu ya kan, ya nggak. Ya, jadi kalau kamu bertanya tentang bagaimana perasaan hatinya yang sesungguhnya ke kamu, adalah tentang sebuah komitmen secara langsung ataupun tidak langsung. Hubungan ini sudah berkomitmen. Mungkin dia punya cara tersendiri seperti itu. Jadi kamu
yang ndak peka-peka gitu, yang ngerasa nggak ada respon dari dia, nggak ada. Soalnya kan apa-apa dimulai dari kamu. Ya mungkin kamu berdiri dengan orang yang introvert atau orang yang malu-malu kucing, atau bukan tipe orang yang berkata tentang perasaannya itu malu, tabu kayak gitu-gitu mungkin. Tapi perasaannya nggak bisa dibohongi dalam tebaran kartu ini. Tapi kita akan lihat kartu selanjutnya ya, karena ini kan baru 2 aja. Kita akan lihat ya shufflean ini. Jadi kamu harus fokus biar energi kamu mengalir di tebaran kartu nanti. Dia memiliki rencana, atau mereka ya mempunyai rencana ya, mempunyai sebuah planning. Apa itu ya planningnya? Kira-kira kamu tahu nggak gitu loh. Mungkin ada juga yang sebagian sudah berkomitmen, tahu gitu, tetapi seperti nggak yakin gitu. Soalnya di saat mempunyai rencana ya baik-baik aja. Kemarin tuh ya sudah menyampaikan perasaan. Ada juga yang seperti itu, bahwa kamu dan dia berkomitmen dan baik-baik saja, tetapi kamu nggak ngerti tujuan dari komitmen ini mau kemana. Kan kalau kita mempunyai hubungan itu harus ada tujuan, tidak cuma sebagai menjalin komitmen tapi tidak ada tujuan. Itu namanya bukan komitmen. Karena orang yang sudah berkomitmen itu orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu kan mempunyai tujuan dalam sebuah komitmen. Termasuk kamu berdua ya, sudah pacaran, pasti suatu saat akan mendapatkan tujuan ya. Dan tidak serta-merta 2 bulan 3 bulan kamu menjalin atau membuat komitmen terus menjadi sebuah rencana untuk kedepannya, bukan. Tetapi paling tidak sebuah komitmen adalah kepunyaan orang dewasa, dan itu pasti ada tujuan. Dan di sini ada rencana. Apa kira-kira rencana dia? Karena kamu kepo ya di sini kan, kamu nggak ngerti sebetulnya dia itu apa sih maunya dalam hubungan ini gitu ya. Apa sih isi hatinya? Ini rencana dia, kita lihat. Di hubungan ini baik-baik aja sih ya, nggak ada yang kecewa ya. Kalaupun ada kecewa ya sedikit-sedikit, namanya manusia kan, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang langsung bahagia terus atau kecewa terus. Itu namanya nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi ya terkadang namanya sebuah komitmen, apalagi kan komitmen sendiri kan terbentuk dari 2 orang ya. Kalau untuk percintaan ya 2 orang atau 2 anak manusia yang berbeda jenis. Iya, yang satu jenis saja kadang-kadang kita suka mendapatkan problem dan membuat kecewa. Dan ini tidak pernah kecewa ya. Dia berencana untuk tidak membuat hubungan ini ada kekecewaan. Itu ini rencana dia ya, untuk tidak membuat kekecewaan. Ini dimulai dari dia sendiri ya. Jadi jalanin aja hubungan ini seperti ya jalanin aja gitu, seperti apa adanya. Jalanin aja, ikutin arusnya aja gitu. Menurut dia tuh seperti itu. Jadi kalaupun semisal dia mau ngajak jalan, mau ya jalani. Kalau enggak ya nggak usah baper, nggak usah marah kayak gitu. Jadi lebih ke relax gitu ya, lebih santai. Tapi tetap terjalin sebuah hubungan. Itu rencananya dia tuh. Kalau mempunyai hubungan itu tidak harus memaksakan kehendak. Kalau hari ini ayo jalan-jalan, atau kita ngafe yuk, atau kita ngopi yuk, tapi dia nggak mau ya, tidak harus ditanya alasannya apa. Mungkin memang ini orangnya seperti itu, punya karakter seperti itu. Kesel iya pasti kesel. Kamu pengen ngajak jalan dia, tapi dia bilangnya nggak mau, gitu aja, tidak dijelaskan alasannya. Mungkin alasannya ada aja, capek mungkin, iya, mungkin capek, mungkin malas, atau mungkin bokek. Ada juga kan, nggak semua orang punya uang ya bokek ya, cuma sekedar jalan-jalan ngopi loh ya. Ngopi juga karena kayak uang. Kalau nggak ada uang masa mau ngomong. Nah sekarang kamu lihat saja, kamu tuh berdiri dengan siapa gitu aja. Letakkan energi kamu seperti kamu tuh berdiri dengan siapa gitu ya. Di sini ada yang disebut membutuhkan. Dia membutuhkan kamu ya, dia membutuhkan kamu, jujur dia membutuhkan kamu, tapi tidak memaksakan kehendak. Dia bersedih, ada patah hati. Kenapa ini?
Kenapa ada patah hati? Membutuhkan dan patah hati. Ya seandainya ada hubungan cinta segitiga, memang ada di sini ya. Apakah kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan? Tidak. Dia tidak kecewa, dia santai aja, karena dia membutuhkan kamu. Walaupun dia bersedih. Ada hubungan cinta segitiga, mungkin ada yang dari kalian atau dia ya, ini bisa terbolak-balik energinya, yang ada hubungan lain selain kamu dan dia gitu. Misalkan kamu yang punya pasangan hidup atau punya pasangan kemudian berdiling dengan dia, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang kalian berdua justru mencari pasangan. Intinya di sini dia tidak akan kecewa. Ya relax aja, jalanin aja sih komitmen ini, gak usah memaksakan ya kan. Toh di sini juga kamu nggak tahu perasaan dia punya perasaan yang sedih karena ada hubungan cinta segitiga ya selain kamu dan dia. Tapi jadi ada kamu, dia dan dia, atau dia, kamu dan dia gitu. Jadi bisa terbolak-balik dan ada kemungkinan karena kamu yang mempunyai pasangan atau dia punya pasangan atau dua-duanya punya pasangan, atau mungkin dia berpasangan dengan kamu di saat kamu punya pasangan. Tapi dia tetap mencintai kamu, tetap dengan komitmen, dan berjalan baik-baik aja ya. Dan dia punya rencana, ya sudahlah, hubungan ini harus berjalan baik-baik saja tanpa ada kata kecewa, dimana hubungan ini dijalani dengan santai saja. Ada yang lajang ketemu single parent ya, tapi punya anak gitu ya. Tetapi dia bukan tipe orang yang romantis, pastinya tidak mau jalan begitu saja. Dia suka mengelak kalau dia jajan, bukan tidak mau karena nggak cinta, tetapi ya orang itu kan kadang menolak itu bukan karena nggak cinta, bukan, tetapi mungkin ada alasan tertentu, dan semua alasan kan nggak harus dijelaskan. Nah, kita yang harus paham seperti itu ya. Ini kan nggak ada uang, karena mungkin badan capek, atau karena sibuk, atau karena memang yang nggak mau aja gitu. Nah, dia sedih sebetulnya ya, berdiling dengan orang yang sudah punya pasangan, atau dia atau kamu yang sudah punya pasangan tetap ada kata sedih, atau ya gimana ya, cinta dibagi itu kan gak enak banget gitu. Tapi sudah mendapatkan chemistry di hubungan kalian ya, udah saling udah kecocokan gitu. Jadi jalanin aja dengan santai dan tidak ada kekecewaan di dalam hubungan ini. Dia maunya seperti itu gitu. Ya sudahlah gitu, yang penting kalian saling sayang. Masalah orang ketiga itu ya sedih ya, ada sedih, tetapi dia lebih mengedepankan perasaan sayangnya, cintanya ke kamu, dan tentang komitmen kalian gitu ya. Orang ini sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi dia menginginkan hubungan ini atau rencana dalam hubungan ini lebih baik rileks saja, nggak usah saling kecewa. Kalau dia yang punya pasangan ya kamu nggak usah cemburu yang berlebihan, nggak usah posesif. Kalau dia kamu yang punya pasangan ya dia akan berlaku seperti itu, akan santai saja. Yang penting hubungan kalian berjalan, walaupun ya di dasar hati yang paling kecil dia bersedih ya. Ini Gones tegaskan seperti itu. Kenapa Gones selalu mengulang-ulang bahasa kalau bicara kok diulang-ulang? Karena Gones berbicara tidak dengan kamu saja, tetapi berbicara dengan banyak orang yang notabene tidak sama daya tangkapnya atau penerimaannya gitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang tapi terima kasih sekali kamu berkomentar bahwa kok muter-muter diulang-ulang. Gones saat ini ada kesempatan akan disampaikan bahwa ini loh alasannya. Gones berbicara dengan banyak orang dan punya daya penerimaan yang berbeda ya. Oke. Ada yang hubungan LDRan, ini biasanya kan yang LDRan itu justru banyak pertanyaan, banyak pertanyaan tentang dia di sana bagaimana. Kenapa? Karena nggak ngelihat langsung ya, nggak ngelihat secara fisik. Kalau ngelihat juga cuma sesekali lewat video call, dan
itu tidak intens setiap hari. Yang membuat ya mungkin ya hal yang manusiawi kalau kamu mempertanyakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya ke kamu, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan menebar kartu. Sungguh tidak disangka begini isi hati dan mereka yang sesungguhnya padamu. Cinta ya, cinta santai. Cinta yang santai. Hubungan ini penuh dengan pertengkaran, salah paham, sebetulnya tidak bagus untuk hal yang sepele. Kenapa harus bertengkar? Ya, hubungan orang dewasa nggak usah banyak bertengkar ya. Cukup percaya, sayang, setia, ya kan, saling melengkapi, jujur yang pasti ya. Kalau dia sudah jujur punya pasangan dan kamu menerima, maksudnya masih mau sama dia, yo jangan marah kalau misalkan dia nggak bisa seperti layaknya orang berpacaran yang intens, selalu ada untuk kamu atau selalu ya. Karena apa? Karena dia sudah punya pasangan dan kamu tahu, atau sebaliknya, atau kamu juga punya pasangan, dia punya pasangan ya. Menjalin sebuah hubungan itu kalau kondisi lebih baik, kalau kamu ada masalah, selesaikan dulu dengan masalah orang masa lalu gitu, termasuk dia juga kamu kasih tahu. Tapi kalau enggak ya hubungan yang membahayakan, itu hubungan yang sangat bahaya. Sisi lain untuk diri kamu sendiri, sisi lain untuk rumah tangga. Ada yang tersakiti. Sebetulnya kan hubungan itu tidak ada yang disakiti dan menyakiti, walaupun dengan alasan yang jelas, karena sudah enggak satu ranjang, sudah pisah ranjang atau apapun itu. Tapi selesaikan dulu permasalahannya. Latar belakang yang sama, dia selingkuh, aku juga selingkuh gitu. Sebetulnya gini ya, sebuah rumah tangga itu kan bukan untuk kompetisi atau bukan untuk pertandingan. Kamu jual gua beli, itu bukan. Kalau hubungan rumah tangga ya, termasuk hubungan pacaran juga, bukan hubungan yang lu jual gua beli gitu. Kamu bisa, aku pun bisa, tidak seperti itu ya. berarti kalian sama no. Kamu sama jeleknya sama dia itu, tukang selingkuh. Nggak mau tuh, sampaikan dulu, selesaikan dulu. Kalau kamu selingkuh, selesaikan dulu masalahnya dengan aku gitu ya. Kita harus setingkat lebih jauh, kalau bisa bertingkat-tingkat lebih baik dari seorang pasangan yang suka selingkuh atau apapun lah alasannya kalian menjalin hubungan dengan orang yang lain, karena kamu mungkin sakit hati sama pasanganmu atau apapun itu. Tapi kalau bisa selesaikan dulu. Kamu enggak beda dong sama dia berarti. Kalau bertengkar jangan berbicara tentang kebenaran atau kesucian, karena sama-sama selingkuh jadinya. Dia yang mulai, Des. Kalau tahu dimulai, ya udah kamu stop. Kamu tetap berhenti di tempat, jadi orang baik dan ambil keputusan untuk dilanjut atau bersudahan gitu. Jangan kamu mengimbangi dengan kamu juga selingkuh, karena itu membahayakan terhadap kamu dan keluarga kamu, terutama yang sudah punya anak, untuk anak-anak. Ditegaskan di sini ada emosional, tentang sebuah keinginan emosional. Emosional itu sebuah keinginan yang bisa terjadi, bisa tidak. Orang ini mempunyai intuisi hati kuat, dan orang ini juga termasuk bagian orang yang suka mimpi. Berkeinginan yang gak tercapai itu namanya mimpi, suka bermimpi ya. Emosional, dan dia berani maju ke depan dalam hubungan ini, karena dia mencintai kamu ya. Tapi santai aja gitu, sekalipun cinta gitu, tapi cinta gitu. Tapi dia nggak menampakkan, cuman tidak selalu, karena dia bukan tipe orang yang gombal atau bukan tipe orang yang suka berbagi janji gitu atau PHP ini. Orangnya emosional aja. Iya. Ada yang usianya lebih muda dari kamu ya. Dia ragu dengan perasaan dia sendiri terhadap kamu, karena keadaan, karena situasi.
Dimana di sini ada juga triparty. Triparty itu bukan karena dia punya pasangan ya, bisa jadi karena dia single parent punya anak, itu juga termasuk ada hubungan triparty, karena harus membagi perasaan untuk 3, kamu, anaknya, dan dia, kamu dan anaknya. Nah, seperti itu. Ragu, usianya lebih muda dari kamu ya. Letakkan energi kamu di mana kamu berada, di ranah mana. Menginginkan hubungan ini sukses, menginginkan hubungan ini baik-baik saja sampai pada tujuannya pastinya. Berarti dia punya tujuan, ada dong, ingin sukses dalam sebuah hubungan, termasuk hubungan ini bersama kamu. Jadi relax aja, santai aja, apa saja sama dia bahwa dia cinta sama kamu ya. Sekalipun kamu punya pasangan atau sekalipun dia punya pasangan, santai aja, jalanin aja, nikmatin prosesnya. Dia sosok yang bertanggung jawab, dan dia bisa dibilang juga seorang pemimpin, mungkin pemimpin keluarga atau apapun itu, dan dia mempunyai tanggung jawab. Tetapi dia orang yang bertanggung jawab terhadap hubungan ini pun begitu. Kalau dia sudah berumah tangga ya bertanggung jawab dengan rumah tangganya juga, gitu ya. Saat ini dia dalam kesulitan finansial, maka di sini hati-hati ya. Ini sampaikan, ada membutuhkan kamu ya. Membutuhkan kamu ini bisa membutuhkan sesuatu saat nanti bisa meminjam uang sama kamu, karena dia keterpurukan dan dia disandingkan dengan orang yang bertanggung jawab ya, mendekati kamu, cinta, komitmen ya. Pinjam uang boleh toh. Pinjam uang dulu atau kamu kasih cuma-cuma, enggak apa-apa katanya ya. Hati-hati aja, tapi dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dan dia pastinya punya tujuan dengan kamu. Tetapi di sini suatu saat seandainya nanti dia minjem uang sama kamu atau minta bantuan, terserah kamu, terserah kamu ya. Tapi sebetulnya kalau menurut Gondes ya, seorang maskulin atau seorang cowok apapun cewek juga ya, maskulin ataupun feminin itu sebetulnya sama. Kalau lagi pacaran sudah pinjam uang itu, kalau Gondes mikir apaan, kayak simpan pinjam, kayak kredit mengkredit, utang piutang ya gitu. Mungkin butuh bantuan Anda, namanya manusia, iya sih, tapi nggak harus sama pacar juga kali sih. Mungkin dia nggak punya orang terdekat, maybe mungkin begitu ya, mungkin seperti itu yang dia mau. Tapi Gondes sudah sampaikan bahwa hati-hati, orang ini juga ada yang dinamakan membutuhkan kamu, di garis bawah merah ya, di garis merah ya kamu hati-hati. Aku udah lama dia sudah terhubung dengan dia lama dan dia tidak pinjam uang gitu ya, berarti ini bukan ranah kamu, cuman ada yang cocok aja gitu ya. Ada aja ya, ada aja, manusia kan, hal yang biasa. Ini di sini ya, jangan membuat sesuatu menjadi apa ya, itu pun bergerak cepat ya, dan jangan kamu itu selalu merasa overthinking, jangan merasa overthinking, tetap positif thinking aja. Apa yang dia lakukan mungkin yang terbaik untuk kamu ya, tetapi kamu tetap waspada, suudon jangan, tetapi tetap harus waspada. Dan di sini malaikat menyertai kamu ya, malaikat atau energi positif menyertai kamu, harus waspada ya. Di sini ada pohon keteduhan ya, bisa dibilang harus saling membantu, saling memberikan keteduhan terhadap seseorang, apalagi orang yang kita cintai ya. Jangan sampai membuat terluka atau apapun itu, tapi yang pasti jadilah pohon yang rindang, yang bisa mengayomi siapapun ya, tidak terkecuali ya. Jadilah pohon yang rindang, yang bisa menghibur orang yang terluka, yang bisa membantu orang yang kesusahan, dan bisa menghibur orang yang sakit, atau bisa mendoakan orang yang sakaratul maut, seperti itu. Pikirannya seperti itulah, gambarannya tuh sedalam itu gitu ya. Hubungan juga termasuk begitu, jadilah pohon yang rindang.
jangan semau gue, jangan mengikutin emosi atau egois kita. Egois ya beda sama ego. Ego itu mempunyai sebuah keinginan yang harus, artinya dengan usaha. Tapi kalau egois itu kemauan yang memaksakan kehendak demi diri sendiri, gitu ya, paham ya? Kita akan ambil lagi kartu. It is important right now to take obstacles. Semua kembali pada kamu, ya. Semua kembali pada kamu. Kamu harus fokus, ya, tentang diri kamu sendiri. Mulailah dari diri kamu sendiri, fokus, ya. Untuk mencintai orang diawali dari diri kita, dan tetap kamu harus memberikan sebuah, ya, intinya kalau kamu sama-sama dia harus memberikan yang terbaik, ya, jangan memaksakan kehendak, ya, tetap jadi pohon yang rindang, dan yang pasti tetap membutuhkan waktu dalam hubungan itu, tidak serta-merta harus seperti yang kamu mau. Kenapa? Agar kamu tidak kecewa, makanya cintai dia karena Allah atau karena keyakinan kamu dengan Tuhan, mencintai dengan nama Tuhan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, yang membuat kamu nanti justru tidak ikhlas dalam menjalin sebuah hubungan, ya. Di sini ada surrender, ya. Surrender, ya, tentang menyerah, ya. Kamu memilih pergi, ya, memilih pergi dan semua akan bekerja untuk kita, atau bagaimana, ya. Kadang-kadang kita harus menyerah pada waktu, ya, harus menyerah pada waktu. Tidak boleh memaksakan kehendak, ya. Sebelum sesuatu yang baru dapat memasuki hidup kita, kita harus bersabar, harus menjalani dengan penuh kesabaran, termasuk dalam sebuah hubungan. Tidak harus semaunya. Kita harus mengerti, ya, harus mengerti kapan dia untuk kita, kapan. Intinya gini, berikan sebuah hubungan itu menjadi sebuah keindahan, bukan sebuah yang memaksakan kehendak, yang membuat kamu, ya, atau dia, ya kan, menjadi terkekang oleh sebuah hubungan. Lakukan yang terbaik dalam hubungan, ya, di situ. Dan tetap kunci utama adalah inner peace, ya, dimana waktu, kesempatan, ya, itu ada dan tidak harus memaksakan kehendak. Kamu bertanya tentang hati dia seperti ini. Dia ingin hubungan ini tetap berjalan lancar, berkomitmen, punya tujuan, tetapi rileks menjalaninya. Tidak harus banyak cemburu, tidak harus banyak kecewa, apalagi pertengkaran, karena pertengkaran itu inti daripada sebuah kehancuran sebuah hubungan. Dan saat ini dia dalam keadaan finansial yang terpuruk, ya, itu keluar aja. Tapi selebihnya kamu, ya, nanti terjadi apapun itu hanya kamu yang akan menyelesaikan masalah, bukan diberikan dari tebaran kartu ini, ya. Kamu mau membantu silakan, mau enggak ya enggak apa-apa, ya kan, seperti itu. Akan menggoyahkan itu hubungan? Enggak sih, enggak akan menggoyahkan hubungan kalaupun kamu bilang tidak, karena manipulasi itu menurut aku, ya, itu enggak ada. Manipulasi itu kan antara dua manusia, dia dan kamu. Kalau kamu nggak ACC, ya nggak terjadi yang namanya manipulasi, ya, bentuk apapun, bentuk finansial nggak bakal keluar dari kamu, karena kamu nggak ACC, kamu nggak ngirim, nggak transfer, walaupun dia membutuhkan sekali. Paling resikonya kamu ditinggalkan, seperti itu kan. Tapi ini tidak. Kenapa orang kalau mau membutuhkan uang kok langsung nggak dikasih, kok langsung meninggalkan? Yo malu toh, jatuh harga diri. Padahal menurut aku orang pacaran yang meminjam uang atau meminta uang itu udah kecuali finansial. Cewek itu sebetulnya ya nggak boleh sih, wanita tuh. Tetapi kalau wanita mah sah-sah aja gitu, pantas aja. Tapi kalau seorang maskulin meminta
bantuan atau meminjam uang. Kalau aku mah udah nggak usah, tuh nggak ada punya harga diri cowok itu. Awal mulai ya sekali pinjam dulu, besok pinjam lagi, besok pinjam lagi gitu ya, terus lama-lama numpuk. Nah kamu diputus deh karena udah malu, dia nggak ada uang lagi buat itu, kamu dan pasti nagih kan, dia jawabnya ngutang. Aduh, jangan sampai melibatkan uang untuk sebuah kehancuran gitu ya. Tolak dengan bijaksana. Kalau kamu mampu dan memberi ya jangan banyak-banyak, sedikit aja, karena sesuatu yang kamu berikan itu tidak buat dia mandiri, tetapi justru membuat ketergantungan. Seorang maskulin atau seorang anak manusia itu lebih baik diberikan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Misalkan gini, ibaratnya berikan dia cangkul agar dia mencangkul, dan lahan agar dia mencangkul untuk menghasilkan uang atau untuk kehidupan. Tapi kalau kamu kasih uang, yang ada bukan buat maju tapi habis buat kebutuhannya gitu. Sulit ngejalaninya ya, tapi endingnya ya manis gitu ya, seperti itu. Oh ya, di sini ada energi Libra, ada energi Sagittarius, ada energi Scorpio, ada energi Aries ya, ada energi Aquarius, juga ada energi Aries kuat sekali ya di sini ya. Oke. Dan ada energi Libra kuat juga ya. Pisces, ada Pisces, dan terakhir ada energi Aries yang kuat sekali ya, seperti itu. Kalau Gondes berbicara tentang energi, artinya ini loh elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ada elemen air, tanah, udara, serta api. Ada juga ini energi Taurus ya, ada energi Taurus. Oke sama-sama, sekarang kita akan buka pesan untuk kamu, pesan untuk yang menonton video ini ya. Apakah siap hidup bersamanya? Nah pertanyaannya di sini, kamu yang harus jawab ya, karena ini adalah pertanyaan untuk kamu ya, dalam keadaan seperti itu. Dia sangat merindukan kamu. Oh iya, oke. Kan saling cinta Des. Iya. Pesan yang ketiga, nakal boleh tapi harus pintar. Ya kamu kalau nakal harus pintar. Misalnya apa ya, kamu harus tahu deh. Coba kamu merenung ya. Maksudnya Gondes apa sih? Manusia Mendes apa sih ya, maksudnya Gondes Mendes itu apa? Nakal boleh tapi harus pintar ya, itu buat PR buat kamu. Belajarlah untuk memahami hidup. Hidup ini sebetulnya simple. Berbuat baik, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, menjalankan yang diperintahkan. Simple ya, tapi perlu dipahami. Dan bisa nggak kamu memahaminya? Paham ya? Oke. Belajar memahami hidup. Ini lebih ditekankan untuk memahami kehidupan. Ya. Lebih untuk memahami kehidupan. Kehidupan yang mana? Ya kehidupan yang muter-muter mungkin kamu nggak tahu ya. Kamu harus paham bahwa hidup tuh seperti perjuangan, bahwa hidup itu pilihan, bahwa hidup itu kenyataan ya. Jadi jangan tidak memahami hidup, kamu akan pusing sendiri. Dan jangan pernah melawan arus takdir. Kalau kamu lawan arus takdir, ya pusing sendiri, karena kamu nggak paham sama kehidupan kamu, nggak memahami tentang hidup ini. Jadi nggak ngerti kamu harus kemana, harus melangkah seperti apa, nggak paham kan? Ya pusing sendiri, jadinya bingung. Seperti air yang kena apa ya, kayak ombak aja masih terarah ya, Seperti angin yang berputar-putar seperti itu. Ya. Kamu paham ya kalau aku bicara itu? Kalau nggak paham silahkan komen dan nanti Gondes akan jelaskan. Buat kamu yang ada di ranah ini yang ingin personal reading, monggo silahkan personal reading ya. Lebih apa ya? Kalau by phone itu lebih rileksnya di antara jam 00 tengah malam sampai jam 6 pagi. Itu free, bebas.
kamu bisa bercerita tentang apapun. Tetapi kalau untuk siang hari mungkin ya itu kan hari-hari kerja, maksudnya seperti itu ya. Gundes melayani, tetap melayani, tetapi harus mengikuti, tidak serileks kalau kamu malam ya. Kalau malam itu kan jarang orang pada tidak tidur ya, banyak yang istirahat, jadi lebih sinyal juga lebih bagus seperti itu. 24 jam Gundes Mendes melayani kalian untuk personal reading. Monggo silahkan yang mau curhat, yang mau apa, tentunya by phone, dan tentunya pasti harus mengikuti syarat-syarat yang sudah tertulis di situ, nanti akan terkirim press list ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa memberikan antisipasi, motivasi ya. Ini loh seperti ini isi hati dia ke kamu yang sebenarnya ya. Ini loh seperti ini dia itu yang sesungguhnya, tipenya seperti ini, karakternya seperti ini ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah clue, atau kamu ambil manfaatnya ya. Kalau kamu nggak di ranah ini, artinya kamu bisa ambil pembelajarannya bahwa sebuah hubungan itu harus seperti ini, seperti itu ya. Dan untuk yang ada di ranah ini ya, semoga bisa menjadi antisipasi atau motivasi, atau untuk pembelajaran, ambil ilmunya seperti itu ya. Oke sahabat semuanya, ada kesalahan dalam Gundes Mendes tahu tentang hati dan jiwa, ada kesalahan ya pasti ya, sebagai seorang manusia biasa Gundes Mendes ya. Dan untuk kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam hubungan, dan tetap jadilah orang baik, dan jangan mengeluh jadi orang baik, karena Allah menyukai orang yang baik, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah atau Tuhan kita, dan selalu melibatkan Allah atau Tuhan kita dalam segala hal ya, karena kuasanya, kesempurnaannya ada pada Allah. Allah mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa hari ini dia cinta ya, si A cinta sama kamu, besok pagi bisa tidak cinta. Itu semua kekuasaan Allah membolak-balikkan hati manusia. Pasti ada alasannya. Tetap positive thinking pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.